Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pekan ini kita bertemu lagi pada kelas geografi di pekan keempat atau minggu keempat. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran minggu yang sebelumnya. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah contoh soal proyeksi penduduk atau contoh soal dari perkiraan penduduk. Di sini ada contoh soalnya. Kecamatan Sukajaya mempunyai total populasi penduduk sebesar 12 juta jiwa di tahun 2010. Jika pertumbuhan penduduk di Kecamatan Sukajaya sebesar 5% tiap tahunnya, hitunglah proyeksi total penduduk kecamatan tersebut setelah 6 tahun. Jadi di sini ada pada tahun 2010 Kecamatan Sukajaya mempunyai penduduk 12 juta jiwa. Nah, tiap tahunnya mengalami pertumbuhan sebanyak 5%. Maka kita harus menghitung 6 tahun yang akan datang atau pada tahun 2016. Di sini kita tulis dulu apa aja yang sudah diketahui. Di sini ada P0 atau populasi penduduk total sebanyak 12 juta jiwa. Nah, di sini ada R. Pertumbuhan penduduk tiap tahunnya 5%, kita jadikan desimal jadi 0,05. Nah, di sini ada N, jangka tahunnya, yaitu 6 tahun atau 6. Kita lanjut, rumus dari proyeksi penduduk adalah PN sama dengan PO dikali 1 ditambah R pangkat N. Nah, habis itu kita masukin nilainya. PN sama dengan 12 juta dikali 1 ditambah 0,05 pangkat 6. Nah, di sini yang akan kita kerjakan adalah yang di dalam kurung dulu. Jadi 1 ditambah 0,05 adalah 1,5 pangkat 6. Nah, 1,05 pangkat 6 ini kita ambil 2 angka di belakang koma yaitu 1,34 dikali sama total populasi penduduk yang sebanyak 12 juta jiwa. Jadi PN adalah 16 juta 80 ribu. Jadi penduduk total penduduk Kecamatan Sukajaya pada tahun 2016 sebanyak 16 juta 80 ribu. Jadi proyeksi penduduk Kecamatan Sukajaya 6 tahun yang akan datang adalah 16 juta 80 ribu jiwa penduduk. Seperti itu. Ini adalah contoh soal dari proyeksi penduduk. Jadi kita bisa mengetahui, misalnya kita sekarang berada di tahun 2021, tapi kita mau mengetahui jumlah penduduk di tahun berikutnya atau 3 tahun yang akan datang. Itu bisa kita ketahui dengan cara menggunakan rumus proyeksi penduduk. Oke, kita lanjut. Selanjutnya di sini ada kualitas penduduk dan indeks pembangunan mahasiswa. Nah, di sini kualitas penduduk merupakan faktor yang penting yang menentukan maju tidaknya suatu negara. Jadi, maju tidaknya suatu negara ini ditentukan oleh kualitas penduduknya. Di sini ada aspek-aspek penting tentang kualitas penduduk. Yang pertama ada kesehatan, yang kedua ada tingkat pendidikan, yang ketiga ada pendapatan per kapita, yang keempat ada indeks pembangunan manusia. Kita lanjut lagi, di sini ada bonus demografi dan dampaknya terhadap pembangunan. Apa sih bonus demografi itu? Jadi bonus demografi merupakan bonus yang dinikmati suatu negara karena besarnya proporsi penduduk produktif, yaitu rentang usia 15-64 tahun dalam evolusi kependudukan. Nah, bonus demografi ini akan mencapai puncaknya sekitar tahun 2020 sampai dengan tahun 2030, berlangsung selama 10 tahun kurang lebih. Bisa kita lihat datanya di BPS itu, jadi bonus demografi itu banyaknya penduduk usia produktif lebih banyak dibanding usia non-produktif. Yaitu usia non-produktif ada 2 kategori, 0-14 tahun itu dikatakan belum produktif, dan di atas 64 tahun itu sudah tidak produktif atau sudah lansia.
Nah, ini piramida penduduk Indonesia saat terjadi bonus demografi. Ini salah satu contohnya nih. Kita lanjut. Di sini ada permasalahan yang diakibatkan oleh dinamika penduduk. Nah, ketika pertumbuhan penduduk tidak terkendali dengan baik, maka banyak permasalahan yang ditimbulkan. Di antaranya yang pertama ada ledakan penduduk. Ada ledakan penduduk. Dan di sini ledakan penduduk adalah keadaan penduduk dengan laju pertumbuhannya cepat sebagai akibat dari tingkat kelahiran yang tinggi, sedangkan tingkat kematian menurun secara tajam. Jadi, ledakan penduduk ini banyaknya kelahiran lebih tinggi daripada kematian. Kalau kematian itu menurunnya secara tajam. Jadi, banyak bayi yang lahir itu lebih tinggi. Nah, di sini beberapa dampak negatif dari ledakan penduduk adalah terjadinya overeksploitasi terhadap lahan pertanian. Semakin banyaknya kebutuhan lapangan pekerjaan. Jadi, karena makin banyaknya penduduk, makin banyaknya kelahiran, semakin banyak penduduk yang hidup, taraf hidupnya jadi membutuhkan lahan untuk tempat tinggal. Jadi pertanian ini tergeser alih fungsi lahan sebagai dari awalnya dari lahan pertanian berganti jadi lahan perumahan, jadi perumahan-perumahan. Terus dampak negatif yang lainnya adalah banyaknya kebutuhan lapangan pekerjaan. Kita lihat masalah yang kedua adalah persebaran penduduk tidak merata. Nah, di sini bisa kalian lihat, di sini ada peta Indonesia. Nah, di sini ada keterangannya, semakin merah dan semakin kerang warna merahnya itu, dia menandakan bahwa semakin padat penduduknya. Jadi kalau yang hijau, di sini ada Kalimantan, Papua, di sini masih cukup sedikit penduduknya. Jadi ini adalah salah satu permasalahan dari dinamika penduduk adalah persebaran penduduk yang tidak merata. Di sini kita lihat Pulau Jawa itu hampir semuanya berwarna merah. Bahkan di sini Yogyakarta berwarna ungu. Dia lebih dari 1000. Kayak gitu. Jadi di sini kalian bisa lihat dari peta. Nah, untuk mengatasi masalah persebaran penduduk yang tidak merata ini, pemerintah melaksanakan beberapa program seperti transmigrasi, pemerataan lapangan pekerjaan, dan program keluarga berencana. Nah, di sini ada datanya dari peta tersebut, tampak bahwa kepadatan penduduk di Indonesia belum merata. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Pulau Jawa, yakni Provinsi DKI Jakarta dengan kepadatan sebesar 15.327,97 jiwa per kilometer persegi. Kepadatan penduduk terendah terdapat di Provinsi Kalimantan Utara dengan kepadatan sebesar 8,51 jiwa per kilometer persegi. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke dalam sumber data kependudukan. Nah, kalau berbicara tentang dinamika kependudukan, tidak luput juga dari sumber data kependudukan. Nah, sumber data kependudukan ini ada 3. Yang pertama ada sensus penduduk, yang kedua ada registrasi penduduk, dan yang ketiga ada survei penduduk. Yang akan kita bahas yang pertama adalah sensus penduduk. Nah, di sini sensus penduduk merupakan perhitungan jumlah penduduk di suatu negara dengan mengumpulkan, menghitung, dan menyusun data penduduk, baik penduduk asli maupun pendatang pada waktu tertentu dan di wilayah tertentu. Nah, di Indonesia, sensus penduduk dilakukan setiap 10 tahun sekali. Nah, kemarin pada tahun 2020, diadakan sensus penduduk di Indonesia. Mungkin di antara kalian ada yang terima petugas-petugas sensus penduduk pada tahun kemarin. Seperti itu. Kita lanjut. Yang kedua dan yang ketiga ada registrasi penduduk dan survei penduduk.
Nah, registrasi penduduk merupakan kumpulan berbagai keterangan tertulis dari kejadian penting yang dialami oleh penduduk, seperti data perkawinan, perceraian, perpindahan penduduk, dan kejadian-kejadian penting lainnya. Yang ketiga ada survei penduduk, yakni survei adalah pencacahan penduduk di daerah-daerah tertentu yang dianggap menjadi sampel atau mewakili seluruh wilayah negara. Beberapa survei telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau biasa disebut dengan BPS. Contohnya, Survei Sosial dan Ekonomi Nasional atau disingkat jadi Susenas, dan Survei Penduduk Antar Sensus atau disebut SUPAS. Ini adalah pengertian dari ketiga sumber data pendudukan. Yang pertama ada sensus penduduk, yang kedua ada registrasi penduduk, yang ketiga ada survei penduduk. Kita lanjut. Nah, di sini kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu piramida penduduk. Nah, piramida penduduk adalah grafik khusus yang digunakan untuk menampilkan komposisi jenis kelamin dan umur dari suatu populasi atau kelompok. Nah, di sini kita lihat. Ini adalah jenis piramida tipe ekspansif, yaitu di mana sebagian besar penduduk masih muda, umur 0 sampai 19 tahun. Sementara itu, penduduk yang lanjut usia relatif sedikit. Angka kelahirannya jauh lebih tinggi daripada angka kematiannya. Sebagian besar komposisi penduduk muda atau ekspansif ditentukan di negara-negara berkembang. Nah, tipe piramida muda atau piramida tipe ekspansif ini kelahirannya lebih banyak. Penduduk usia muda lebih banyak daripada penduduk usia tua. Nah, di sini kita lihat usia 0 sampai 14 tahun bahkan sampai 39 tahun ini lebih banyak, makin ke atas makin mengerucut. Jadi di sini tingkat kematiannya pun tinggi. Seperti itu. Kita lanjut ke tipe piramida yang kedua, yaitu piramida penduduk tipe stasioner, yaitu menggambarkan angka natalitas atau kelahiran yang hampir sama dengan angka mortalitas atau kematian. Nah, jadi di sini kelahiran sama kematian hampir sama. Kelahirannya tinggi, kematiannya pun tinggi. Dinamika penduduk cenderung tetap, di mana jumlah penduduk muda, dewasa, dan tua hampir sama. Pertumbuhan penduduknya kecil. Piramida ini berbentuk granat atau persegi 4. Nah, jadi kalau tadi piramida muda, yang ini adalah piramida stasioner. Selanjutnya adalah piramida yang terakhir, yaitu piramida penduduk tipe konstruktif, yaitu terjadinya distribusi transisi yang disebabkan menurunnya tingkat kesuburan dan kematian, meningkatnya harapan hidup, dan perlambatan pertumbuhan penduduk. Nah, jadi di sini tingkat kesuburannya mulai menurun. Jadi tingkat kelahirannya di sini menurun dan tingkat kematiannya pun menurun. Jumlah penduduk usia kerja relatif lebih besar daripada jumlah anak-anak dan orang tua. Di sini usia produktif bisa kita lihat lebih besar, 45 sampai 59 tahun itu lebih besar, apalagi umur 50 sampai 54 tahun itu lebih paling tinggi dari umur 0 sampai 4 tahun, bahkan 95 sampai 99 tahun. Piramida ini berbentuk sarang tawon atau batu nisan, atau biasa disebut dengan guci terbalik. Nah, ini adalah materi terakhir kita. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di grup WhatsApp ini yang akan kita diskusikan lebih lanjut. Jika sudah mengerti, minggu depan atau pekan depan kita akan ulangan harian secara lisan. Oke, sekali lagi minggu depan kita akan ulangan harian secara lisan. Jika ingin ada yang ditanyakan, silakan bertanya di grup WA ini. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terus berdoa dan belajar.
Salam geografi, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.